Koleksi. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan rangkaian acara kita pada hari ini. Acara yang pertama, demo gerak cuplikan dari karya Gusmiati Suid yang akan disampaikan oleh Beni Krisnawardi dan David Fitri yang akan diiringi oleh Epi Martison. Selanjutnya, pemutaran arsip video karya Gusmiati Suid Limbago 1987 sampai dengan 1991 dan Seruan 1995 sampai dengan 1997. Acara selanjutnya yaitu bincang buku yang akan dilanjutkan dengan pemberian buku secara simbolis. Dan yang terakhir, kita akan ada ramah tamah dan makan malam bersama Sate Padang Ajo Ramon di lantai 3 nanti. Menyesuaikan tema kita pada hari ini. Jadi sekarang semuanya menjadi Minang semuanya. Langsung saja, acara yang pertama kita akan menyaksikan demo gerak yang akan disampaikan oleh Beni Krisnawardi, David Fitri, dan diiringi oleh Epi Martison. Dipersilakan.
Ya, alasan yang paling penting, apa yang akan kita kerjakan, kita harus mengerti. Saya nggak mungkin mengerjakan sesuatu yang tidak saya mengerti. Nah, saya tidak mungkin mengerjakan atau membuat koreografi yang bertolak dari etnis lain. Itu nggak mungkin, karena akar saya dari Minangkabau dan saya harus bertolak dari Minangkabau. Nah, saya sebagai orang Minang, saya yakin, saya paham dengan Minangkabau. Saya pernah sudah yakin. Saya sebelum berhenti dari guru, saya juga sudah menjadi koreografer. Tahun 79 misalnya. Saya sudah mengikuti Pekan Penata Tari Muda yang diadakan oleh Bapak Saul Murdianto dengan Dewan Kesenian Jakarta. Sedangkan saya masih menjadi dosen dan guru di SMP. Saya sudah menjadi koreografer jauh sebelum saya berhenti. Tetapi karena saya mengikuti kegiatan kesenian ini dan mengikuti kegiatan saya sebagai guru, maka dua buah tanggung jawab yang sama-sama besar saya rasakan itu saling bertabrakan. Kalau tidak berani saya untuk memutuskan mana yang saya pilih. Akhirnya saya berani memutuskan saya harus jadi seniman dan saya berhenti jadi pegawai negeri. Biasanya saya memikirkan konsepnya apa. Misalnya setelah menggatang asap tahun 2000 untuk tahun 2001, saya berpikir tentang apa ini konsep saya, apa tema saya. Nah, setelah ada tema, apa konsepnya, nah kemudian saya berpikir judul. Sebelum tarian itu terbentuk, saya pikir judul. Saya itu lebih kurang sebulan atau 2 bulan, kemudian saya panggil anak-anak, saya panggil anggota saya, musik, penari dan seluruhnya. Nah, kita mulai latihan di lapangan ini. Dan latihan ini biasanya latihan fisik itu paling kurang itu sebulan. Jadwalnya dari jam 8 sampai jam 12. Jam 12 break makan, kemudian jam 2 sampai jam setengah 5 break lagi, dan biasanya nanti jam setengah 8 sampai jam 10 latihan lagi. Jadi 3 sesi gitu sehari. Dan itu minimal 1 bulan. Sangat tidak tergantung mood. Karena saya sudah mempersiapkan jadwal itu jauh-jauh. Misalnya untuk tahun depan, saya sudah mempersiapkan dari sekarang. Mulai dari saya katakan tema, judul, schedule, dan baik pun pemusik tidak lagi boleh berbicara mood. Karena untuk merealisasikan karya itu dalam sebulan, kita sudah punya proses 9 bulan. Jadi harus ada mood, tidak lagi tergantung mood di sana. Saya nggak pernah merasa puas, apalagi merasa bangga dengan sebuah karya. Karena saya mengira proses itu jalan terus ya. Dan apa yang saya buat sebulan yang lalu itu terasa betul saya bodoh saya apabila saya lihat sekarang. Biasanya begitu. Saya kalau sudah punya niat untuk melakukan sesuatu itu saya coba semaksimal mungkin dan pantang mundur. Dan saya kejelekan saya sekaligus kelebihan saya keras kepala dan nekat. Banyak hal yang nekat saya lakukan dalam hidup ini. Banyak orang yang ngeri melihat kenekatan saya gitu. Tapi itulah keuntungan saya dan kelemahan saya. Sangat beruntung sekali menjadi perempuan Minangkabau. Karena adat saya tidak melarang saya untuk bergerak di berbagai bidang asal menurut alur dan paket. Artinya menurut sesuatu yang mungkin dan pantas. Soal kemungkinan, soal kepantasan itu sangat penting bagi orang Minangkabau. Tetapi tidak membedakan antara perempuan dengan laki-laki. Yang membedakan cuma kodrat.
Terima kasih semua teman-teman telah hadir dalam acara launching buku sore ini. Kita mulai saja perbincangan buku ini. Kami undang ke depan Mbak Eli Pinarti, Evi Martison, lalu Mbak Diana, lalu Pak Bondan. Monggo. Yang empat pembicara ini akan berbicara dengan perspektif mereka masing-masing. Jadi akan saya perkenalkan Mbak Diana ini adalah inisiator buku ini. Jadi dia yang mengumpulkan arsip-arsip dari clipping-clipping Kusmiati Suit. Nanti dia akan bicara bagaimana susahnya mencari arsip-arsip dari pertunjukan Kumaran Sakti. Lalu ada Mbak Eli yang kita kenal sudah sangat mengamati perjalanan Kumaran Sakti. Mungkin dia nanti akan bicara tentang metode dari Kumaran Sakti. Beliau adalah salah satu dari 6 orang penulis di buku ini. Lalu ada Mas Evi Martison, ini sejak tahun 88 dia sudah ikut Kumaran Sakti dalam seksi musik. Jadi nanti dia akan bicara banyak tentang komposisi-komposisi musik yang pernah dia ikuti ketika mengikuti pertunjukan Kusmiati Suit. Lalu terakhir ke Pak Bondan Tarmoyoso, beliau ini akan dekan FIB Fakultas Ilmu Budaya. Jadi dari sejarah dari UI, beliau akan mungkin dari perspektif beliau seorang sejarawan pentingnya pembuatan buku-buku biografi penciptaan dari seorang seniman dari sudut sejarah. Dia akan bicara tentang itu. Mungkin untuk cepatnya mungkin Mbak Diana mengawali. Mbak Diana dulu mungkin bercerita tentang bagaimana mengumpulkan arsip-arsip ini, lalu nanti disusul Mbak Eli, lalu ketiga Mas Evi, terakhir Pak Bondan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Eno, Mbak Eli, Mas Bondan, dan juga Uda Evi. Terima kasih kepada seluruh hadirin Bapak dan Ibu, guru-guru saya, Mas dan Mbak, seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di meluangkan waktunya di Salihara pada sore hari ini untuk menghadiri peluncuran buku Ibu Kusmiati Suit. Judulnya adalah Arsip dan Refleksi. Mungkin sebenarnya sebelumnya begini, jadi pernah ada cerita dari Uni, putri dari Ibu Kusmiati Suit, karena sudah sejak lama, mungkin sudah berbelasan tahun itu banyak mahasiswa dan juga mungkin peneliti yang datang berkunjung ke Uni, ke putra-putri dari Ibu Kusmiati Suit untuk menggali informasi-informasi untuk ceritanya mau dibuat buku atau penelitian gitu ya. Namun sayang sekali sampai pada hari tahun lalu itu belum ada satupun yang Uni pegang gitu. Yang keluarga pegang tentang buku yang sudah jadi seperti itu. Jadi pernah ada cerita seperti itu, sampai seperti ini sudah jadi buku, semuanya berkat keluarga dari dukungan keluarga dari Ibu Kusmiati Suit, tentu juga dari Indonesia dan LPDP, dan tentu juga dari BMCF Society, plus komunitas Salihara yang telah memberikan tempatnya untuk peluncuran buku. Baik, kemudian di bulan Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari. Terakhir Februari, saya coba menggali berbagai clipping-clipping sebenarnya. Mulai dari arsip DKJ, cuman saya pada saat itu arsip DKJ ini barusan pindahan kan, barusan pindah, jadi banyak box-box yang bertukar-tukar tempat gitu. Dan ini cukup menyulitkan pada saat itu mendapatkan arsip-arsip DKJ, mencari atau menggalinya karena tempatnya sudah tidak sesuai gitu. Namun juga saya mau berterima kasih kepada Uda Esa, kalau di sini ada Uda Esa, karena beberapa juga
kami dapatkan soft copy-nya dari UDA Esa Tegar yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu. Kemudian juga di Perpustakaan Nasional ini juga ada kesulitan-kesulitannya, yaitu kalau kita nggak tahu cerita atau nggak tahu karya dari ibu tahun-tahun berapa kira-kira festival itu terjadi atau pagelaran tari tersebut terjadi, kita agak sulit gitu, kayak mencari jerami ya, mencari jarum dalam jerami gitu, karena tidak ada keywords, tidak ada kata kunci gitu. Jadi memang kita harus mencari, kebetulan juga karena kalau di Pernas ini koran-koran yang sudah digitalisasi itu di bawah, sebenarnya sih random ya gitu, tapi lebih banyak itu yang sudah tua gitu. Nah, ibu ini kan periodenya periode kontemporer, jadi agak susah mencari koran dalam bentuk digital, jadi mesti harus cari satu-satu gitu. Kemudian apa lagi ya? Untuk koran-koran yang keliling Amerika itu kebanyakan dari luar. Terus nah, ada satu lagi yang juga cukup sedih gitu, ini karena ternyata dari keluarga itu tidak memiliki banyak foto-foto dan juga clipping ya. Itu karena menurut cerita dari Uni Yesi dan juga Unina dulu pada saat itu kan mungkin juga masih dalam bentuk klise ya foto-fotonya, itu diserahkan keseluruhan kepada pelaporan gitu ataupun kepada wartawan. Jadi foto-foto dari pihak keluarga juga sangat sedikit. Begitu juga misalnya kita mencari pusat dokumentasi atau pusat data Kompas dan sebagainya, itu tidak semua yang ada di koran itu ada fotonya gitu. Jadi kita nggak bisa beli karena ternyata itu adalah privat milik fotografer gitu. Jadi kesulitannya selain juga pada clipping juga pada foto-foto yang tidak terlalu banyak. Kemudian untuk wawancara, beberapa yang bisa saya wawancarai pada saat itu Mbak Heli Minarti, ada juga Pak Sal Murdianto dan beberapa lainnya. Ini juga cukup membantu dalam menggali pemahaman saya tentang Ibu Gusmiati Suid dan tentu saja oleh pihak keluarga. Saya rasa begitu Mas Seno dari saya, mungkin nanti bisa ditambahkan kepada. Terima kasih. Sebetulnya pertemuan saya dengan karya-karya Gumarang Sakti itu penting sekali karena itu masuk saya ke dalam ketertarikan saya ke dunia tari kontemporer ya. Karena sebelum itu saya lebih banyak nonton teater. Waktu itu saya tertarik banget dengan teater garda depan Indonesia seperti Sai atau Kubur. Kebetulan sempat terlibat di nggak sengaja gitu di salah satu produksi teater Sai zaman dulu gitu karena sepupu saya ikut main di situ. Tapi kemudian ketika saya nonton karya Boys, sebetulnya mediasinya dari karya Boy Sakti ya, Ibu putra sulung dari Ibu Gusmiati Suid gitu. Saya ingat banget waktu saya nonton Batagap dan itu nempel banget. Dan prosesnya panjang sampai kemudian, jadi pertamanya saya jadi penonton setia Gumarang Sakti, bukan cuma Boy Sakti tapi juga ibu dan teman-teman penari Gumarang yang kemudian mulai berkarya gitu ya. Beni, Hartati, Jeriandi. Jadi akhirnya kenalan gitu ya, ngobrol. Waktu itu kebetulan dari tahun 97-99 saya menjadi penulis kontributor di Jakarta Post untuk halaman seni budaya. Dan waktu itu udah punya punya hubungan yang dekat dengan beberapa editor yang karena berganti-ganti menyunting di Jakarta Post sehingga saya bisa mengusulkan tema-tema yang saya ingin tulis gitu. Jadi sebetulnya panjang dan akhirnya ketika saya memutuskan serius menekuni kajian tari, saya mengambil tema salah satunya adalah membahas genealogi kaitan lintasan karya dari Huria Adam dan Gusmiati Suid, dan beberapa narasumbernya masih ada di sini. Ada Edi Utama di Padang yang sangat membantu, dan saya mencoba menyusuri dalam waktu yang berbeda gitu ya, bertemu dengan beberapa mantan penari Gumarang Sakti yang terutama yang berdomisili di Sumatera Barat.
Jadi prosesnya alami banget gitu ya, sampai kemudian ketika harus menjadikan tema ini sebagai bahan kajian ilmiah, ya mau nggak mau saya harus menggali arsip dengan lebih serius gitu. Misalnya Kompas zaman dulu tuh masih model ngeprint yang manual analog gitu ya. Jadi banyak juga dari situ. Dan kemudian Gumarang Sakti sendiri udah punya beberapa clipping, bundelan clipping. Waktu itu Boy yang rajin bikin begitu, dan saya mengopi itu semua gitu ya, dan mencoba melengkapinya. Lalu 2012 saya diajak oleh Katia Engel, kan duduk di sini, juga koridornya waktu itu bekerja untuk sebuah karya dengan 2 mantan penari Gumarang Sakti yang tadi demo ya, Denny Krisnawati dan David Fitrik gitu. Jadi dari situ kembali organik lagi, saya dan Katia mulai melacak film-film dan Eci ya, dengan putri bungsu ibu, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen video yang kebanyakan ya itu ya udah berjamur, udah apa gitu. Jadi kita mulai mengumpulkan kembali gitu, dan kebetulan untuk atas nama riset saya juga mendapat akses, misalnya yang Limbago itu sebetulnya itu dokumentasi yang saya dapat dari Rachel Cooper, sekarang jadi direktur salah satu kurator dari Asian Society. Dan itu sebetulnya naif aja gitu, karena saya waktu itu saya email aja, saya lacak sebetulnya siapa sih PR dari kontak person dari Joyce Theater. Saya email, terus dia bilang, waduh saya belum kerja di sini tuh, saya masih muda banget gitu kan, tahun 91. Tapi baik-baik ya di sana, jadi bilang tunggu dulu, nanti saya lacak deh yang waktu itu bertugas untuk soal manajer teaternya siapa gitu. Entah gimana akhirnya sampai ke Rachel Cooper, karena waktu itu saya belum kenal Rachel Cooper, cuma dengar namanya aja gitu. Jadi dan Rachel juga berbaik hati mengirimkan kopinya gitu ya. Waktu itu belum, masih tahun 2007, jadi masih harus kirim kopi DVD-nya gitu ya. Jadi ya itulah caranya mengumpulkan gitu ya. Kita juga mencoba melacak, misalnya ibu pentas di Jerman gitu tahun 94, kita mencoba juga melacak itu. Artinya kalau nggak salah ya, mencoba menghubungi waktu itu itu bagian dari festival tari yang diselenggarakan oleh Bina Paus ya, di Wuppertal. Jadi buat saya arsip ini adalah percakapan saya dan ibu, karena saya cuma kenal ibu 4 tahun terakhir hidupnya, walaupun cukup intens, tapi kan perjalanan ibu sebagai seniman panjang. Jadi setelah itu saya merasa arsip-arsip inilah cara saya berkomunikasi dengan ibu kembali gitu. Karena mau nggak mau, jadi saya menonton, membaca lagi, dan membayangkan, dan kemudian saya juga bergaul dekat dengan mantan-mantan penari Gunung Gumarang Sakti, dengan Eci. Ya itu yang buat saya juga arsip pertumbuhan. Misalnya saya mulai bikin menelisik geraknya gitu ya, dan itu semuanya asli, natural aja gitu. Sampai kemudian terakhir saya, Katia dibantu Fauzan Rizal, Paul di sini juga, dan beberapa teman di Jogja. Kami membuat modul dan bersama dengan Salihara merancang sebuah cara untuk belajar sejarah ketubuhan Gumarang Sakti melalui arsip-arsip ini gitu. Jadi arsip ini nggak cuman berdebu aja atau kemudian rusak gitu ya, tapi kita mencoba untuk mendigitalisasi dan belajar dari arsip-arsip ini gitu, menelisik sejarah ketubuhan dan koreografi dari Gumarang Sakti. Dan proses ini masih sangat berjalan, dibantu banyak orang, saya merasa berterima kasih juga gitu ya, karena ide-ide kayak gini disambut gitu. Misalnya Salihara mau gitu ya dengan ide baru ini meluncurkan itu bersama-sama. Jadi karena mimpi saya adalah sebetulnya bukan cuma Gumarang Sakti sih,
bagaimana koreografer muda bisa belajar mengkoreografi kalau tidak tahu sejarahnya. Penting buat kita untuk tahu dari mana kita itu. Jadi sebetulnya idealnya ya bukan cuma karya Gus Metisuri, tapi juga karya koreografer sebelumnya yang mendapat perlakuan yang sama sebetulnya. Cuman kebetulan aja karena penelitian saya di sini, jadi ya penelitian saya tentang Bumerang Sakti, jadi ya di sini. Ini baru Gus Metisuri, belum karya-karyanya Boy gitu ya, karena mereka terkenal dengan kolaborasinya gitu. Jadi itu aja dulu. Nah, terima kasih juga deh. Dan Epi juga salah satu narasumber saya dulu. Yuk. Ambil tempat nyamuk dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya awali dengan pantun. Ibu itu tidak pernah langsung ke kami ini. Tadi lu nggak ada. Semua bahasanya malereng. Kalau bahasa orang Minang tuh ya jauh lebih dalam sebenarnya daripada totak tetatot. Jadi panas tembaga jangan dituang, bila dituang melepuh diri. Adab kearifan budaya harus kita julang, kita jadikan perisai negeri. Kira-kira seperti itu pencarian Ibu. Luar biasa. Tapi saya tidak mengikuti Ibu dari awal. Saya 89 ketika Ibu mempersiapkan ke Hong Kong ya. Ada apa namanya program itu, dan itu rumah Ibu masih jalan tanah, Mas Nirwan, Mas Teguh, Pak Yusuf, Mbak Nuki. Jadi prosesnya itu ada Dela juga ya. Proses di Bumerang Sakti itu Ibu sengaja mencari tempat yang jauh di dalam hutan bambu di Depok itu. Jadi ngobrolnya benar-benar fokus gitu. Nah, saya di bidang musik, saya sebenarnya orang tari, Mas, Bapak-bapak. Saya jurusan tari di isi Padang Panjang, jurusan tari, di IKJ juga jurusan tari. Nggak tahu saya disodorin suruh buat bunyi gitu. Buat saya bukan musik, Mas Nirwan. Saya hanya menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran Ibu gitu. Tadi Ibu bicara, Ibu tidak akan mengerjakan sesuatu kalau Ibu tidak mengetahui, maksudnya bukan wilayah Ibu gitu. Tetapi Ibu sebagai orang Minang tidak ada media bunyi, media apa yang Ibu haramkan. Jadi apa saja boleh, maka saya enak. Saya bukan pemusik, apa saja saya bunyiin. Termasuk Mas Teguh, bahasa Inggris dijadiin bahasa Minang. Wearu apa, ayu going apa itu dijadiin bahasa Minang. Jadi sah-sah saja buat Ibu gitu. Media bunyi apa saja, sah-sah saja. Termasuk ada satu proses dari orang berburu babi. Jadi ada orang berburu babi itu kan, kalau di daerah Sumatera tuh kira-kira kayak gini ya. Kabaru ayo. Kayak gitu aja, terus pindahin, ditransfer ke bunyi apa gitu saja. Jadi semua cawan apa semua jadi gitu. Itu yang membuat kami pemusik itu lebih terpacu gitu, lebih terpacu karena harus mencipta. Jadi apa yang Ibu inginkan kita harus mencipta, bukan memainkan, harus menciptakan. Seperti tadi ada bunyi-bunyi kaki, bunyi tangan, bunyi napas, semua jadi sama Ibu gitu.
Nah, saya agak banyak mendapat ilmu satu. Di samping saya dengan ibu, saya juga harus melayani boy. Boy gila dan dahsyat lagi. Saya juga ikut Toye Mas Tony. Jadi Mas Tony dengan konsepnya luar biasa, tambah boy, tambah ibu, dahsyat tiga-tiganya saya, akhirnya jadi seperti saya sendiri gitu. Saya dapat banyak dari Mas Tony, saya banyak dapat dari boy, saya banyak dapat dari ibu, dan begitu juga dari orang-orang yang selalu mendampingi kami. Mas Nirwan selalu menerjemahkan dalam bukunya, Pak Teguh. Mas Teguh kadang-kadang buat panggung kami itu miring gitu, padahal kami nggak bisa nari kalau miring, tapi di tangan Mas Teguh yang miring lah, kaca lah, apalah, jadi gitu. Tambah dibantu ya ibu dialog terus sama teman-teman, Mbak Nuki, Pak Yusuf, dan segala macamnya. Nah, ada motif-motif yang kami kumpulkan dari motif tradisi. Nah, mungkin saya coba mainkan. Ini sebenarnya bukan alat musik gitu, tapi buat ibu sah aja ya, kami sah aja gitu, nggak ada yang haram buat ibu. Jadi saya mainkan. Bunyi buat ibu itu tidak hanya untuk mengiringi gerak ibu. Jadi kalau dulu ibu di daerah Batu Sangkar itu dengan tari rantaknya yang sudah sangat luar biasa, semua orang Minang tahu dan semua orang tari pasti tahu dan bisa menarikan itu istilah ibu, kemana rentak kaki ke situ bunyi gendang, paralel terus. Tapi ketika kami mulai mempersiapkan satu karya ibu ke Hong Kong, semua itu dikontradiksi. Jadi penari harus tidak hanya paralel, tapi ibu bagaimana kalian bisa bermain dan meniti-niti dia kayak ombak itu, kalian bagaikan busa dan buih yang meneter-neter meniti-niti di atas itu gitu. Jadi luar biasa ininya, kepekaan yang dimunculkan sama ibu. Nah, sehingga kayak ya terjadi karya-karya yang seperti itu. Dan di luar negeri, kami dibilang orang tuh ya sampai ibu dapat Basic Award gitu. Saya rasa dari saya itu yang mudah-mudahan bukunya bermanfaat, dan buat teman-teman seniman tari dan seniman musik, saya ada kata-kata yang saya pegang dari ibu yang sangat sederhana, karena ibu juga bukan orang musik, ibu sama saya orang tari. Jadi kata ibu, bahan baku dari musik itu adalah bunyi. Bunyi apa saja bisa jadi musik, namun bunyi yang bagaimana, ya lu lah, pandailah lu menggarap bunyi-bunyian itu gitu. Kira-kira seperti itu pencarian ibu. Terima kasih, terlebih terkurang wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Baik, saya sebetulnya tidak terlibat di dalam proses penyusunan buku, tetapi kemudian diminta oleh salah satu penyusunnya ya, Mas Heri Wirawan, itu untuk ikut memberi komentar. Nah, karena itulah kemudian dikirimnya buku kepada saya oleh Mbak Diana. Saya baca sekitar hari Senin atau hari Selasa begitu ya. Dan kemudian sejak itu nggak lepas-lepas ini buku ya. Saya baca terus kayak ada magnetnya begitu. Rupanya ini sosok Gusmiati ini luar biasa. Walaupun saya sudah pernah baca berbagai artikel di surat kabar, tetapi ketika disatukan menjadi satu dan kemudian disusun menjadi semacam kisah yang memiliki tema begitu ya, itu seperti satu benang merah yang kemudian menggambarkan seperti perjalanan seorang
pengembara yang mencoba untuk memformulasikan kembali warisan budaya yang luar biasa. Dan itu menurut saya satu pengalaman intelektual, ya, karena ini sebetulnya kan menarik. Tetapi dari pengalaman Gusmiati, saya menangkap banyak aspek yang kemudian sebelumnya itu tidak bisa terungkap di dalam buku yang sifatnya teoritis. Dan ini yang luar biasa saya kira. Dan kemudian juga yang menarik bahwa buku ini diberi semacam pengantar oleh para ahli. Ya, ini saya kira juga satu kelebihan dari sebuah buku yang ditulis ataupun disiapkan memang sebagai sebuah bahan untuk pengarsipan atau dokumentasi. Karena kemudian kita tidak langsung masuk ke pokok persoalan ataupun kepada narasi yang sifatnya ketika itu mungkin adalah seperti laporan deskriptif. Tetapi juga kita diberi semacam bekal gitu ya, untuk menempatkan sosok Gusmiati ini dalam konstelasi seni dan budaya di Indonesia dan bahkan di dunia. Nah, ini saya kira luar biasa tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini dengan berbagai macam pengantar-pengantarnya itu saya anjurkan untuk dipelajari dan dibaca. Dan kemudian meskipun saya tidak berlatar belakang tari, saya bisa memasuki kompleksitas permasalahan yang ada di dalam dunia tari. Dan saya kira sosok Gusmiati ini luar biasa. Dulu saya baca artikel-artikel itu sebagai lepasan-lepasan pemberitaan di koran atau majalah. Tetapi gambaran yang utuh seperti yang saya dapatkan seperti di buku ini tidak dapat saya. Saya hanya mengenal sosok Gusmiati sebagai salah satu pelopor lah begitu ya di dalam berbagai komentasan yang berkarakter sebetulnya akarnya tradisi, tapi Gusmiati membuat pendobrakan-pendobrakan yang kemudian membuat dia menjadi orang yang menjadi panutan lah begitu ya di antara para seniman-seniman tari terutama. Itu kelihatan hari ini yang datang banyak anak-anak muda yang mungkin mencari inspirasi dari sosok Gusmiati yang memang pantas menjadikan inspirasi bagi saya. Nah, tetapi ketika itu saya nggak dapat gambaran utuh. Gitu ya. Tetapi buku ini saya kira luar biasa, ini kita harus memberi apresiasi kepada penggagas dan penyusunnya dan juga para kontributor yang menuliskan berbagai aspek yang terkait dengan sosok Gusmiati, sehingga kita punya gambaran yang lebih lengkap. Kita punya gambaran yang lebih berwarna ya, tentang sosok Gusmiati yang ternyata bukan hanya, kalau menurut saya, dia ini bukan hanya seorang penari. Ya, dia sekaligus adalah seorang koreografer, sekaligus juga adalah seorang pemikir budaya, ya. Dan juga dia adalah orang yang selalu berdiri di depan, berani gitu ya, membuka jalan. Nah, ini saya kira yang membuat dia berbeda, yang membuat kita terpana begitu melihat karya-karyanya. Kalau hanya dilihat saja, baru lihat sebagian, gitu ya. Kalau nonton, ya kita pasti akan terkesiap dengan melihat bagaimana tari tradisional diolah sedemikian rupa oleh Gusmiati, melewati batas-batas konvensional yang kita selama ini pahami sebagai sebuah tari, begitu ya. Tapi tampil sebagai sebuah interpretasi, gitu ya, sebagai sebuah interpretasi terhadap kenyataan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Ya. Makanya itu karena saya berlatar belakang sejarah, saya bisa menangkap keresahannya Gusmiati. Ya. Jadi keresahannya Gusmiati ini bukan sekedar keresahan yang berlatar belakang kepada tari, gitu ya. Bukan hanya sekedar keresahan yang berlatar belakang kepada tradisi yang mengungkung, gitu ya. Dari tulisan-tulisan yang ada di sana yang disajikan oleh para ahli ini, itu saya menangkap bahwa dia punya satu keinginan ya untuk mengangkat gitu ya, budaya Indonesia ya, terlepas dari berbagai macam sekat, gitu ya. Dia ingin menemukan apinya, gitu ya. Dan ini saya kira yang selalu diupayakan oleh Gusmiati. Jadi karena itulah dia seperti magnet. Rasanya itu kalau di dekat dia atau melihat perannya Gusmiati itu seperti kita merasakan ada daya tarik yang luar biasa. Apapun latar belakang kita. Saya nggak berlatar belakang tarik, tapi saya melihat perjuangan dan berbagai macam kiprahnya Gusmiati dari buku yang dibuat ini. Terasa betul ya bahwa saya sedang dibawa oleh Gusmiati di dalam perjuangan budaya. Di dalam bagaimana tarikan-tarikan yang sedang dia upayakan bisa mendobrak
permasalahan yang sangat kompleks dalam dunia tari dan budaya di Indonesia. Dan saya kira sampai titik tertentu Gusmiati berhasil. Ya, meskipun mungkin ketika itu di masanya dia belum di knowledge, dikenal sebagai seorang pendobrak yang genuine, gitu ya. Pada masanya banyak kritik terhadap Gusmiati, saya baca di buku ini juga ya. Karena ada periode-periode yang ketika dia mulai aktif di dunia tari, saya masih kecil. Tapi ada juga periode-periode ketika dia sudah mulai matang sebagai seorang koreografer, itu saya mengikuti dari dekat. Nah, rupanya ada masa-masa di mana Gusmiati ini mendapatkan semacam kritikan yang luar biasa terhadap karya-karyanya. Jadi kita jangan melihat Gusmiati sebagai sosok yang sudah jadi. Dia selalu dalam proses menjadi. Dan ketika kita menangkap sosoknya, itu udah bergerak lagi ke depan. Maka tadi dia bilang di dalam cuplikan videonya, yang saya tangkap dari sosok yang ada di buku ini, bahwa apa yang dia karyakan 6 bulan yang lalu, sekarang dia bilang udah jelek banget gitu ya. Dia bilang dia nggak puas lagi. Nah ini loh sosok seorang pelopor itu seperti itu. Ini yang saya ingin katakan pada teman-teman penari muda, para seniman muda di sini ya, nggak pernah puas dengan karyanya. Gitu ya, kita mengagumi, dia sendiri nggak mengagumi karyanya. Ya, dia selalu berada lebih di depan daripada kita. Nah, saya kira inilah pesan-pesan yang sangat luar biasa ya, yang bisa ditangkap dari karya ini. Meskipun namanya itu buku arsip dan refleksi, tapi isinya itu bukan arsip dan refleksi sama sekali kalau menurut saya. Makanya saya sarankan dibaca. Jangan sampai ini cuma jadi koleksi di perpustakaan disimpan-simpan begitu ya. Sosoknya Gusmiati kita rayakan, tetapi gagasan perjuangan dan pemikiran dan berbagai inovasi dan ambilnya dia kan tertangkap. Ya. Di situ saya melihat Gusmiati ini ketemu dengan berbagai macam atau tokoh-tokoh yang lain di dunia budaya, di lapangan budaya ataupun di bidang-bidang lain di Indonesia. Bagaimana dia mencoba menghancurkan dan mendobrak dan membangun sesuatu yang baru. Tradisi bukan sekedar dielus-elus, dirayakan dan dikagumi keindahannya, dijadikan komoditi, tapi Gusmiati bergerak lebih jauh. Tradisi itu diajak berdialog dan kemudian dia mengkritisi, membentuk ulang dan mencoba untuk menyajikan kembali kepada masyarakat dan menunggu respon masyarakat apa tanggapannya terhadap karya-karyanya dia. Nah ini kan satu perjalanan budaya yang luar biasa menurut saya. Jadi meskipun usia berkaryanya itu mungkin tidak termasuk yang panjang, tetapi saya kira dia salah satu seniman tari di Indonesia yang paling substansial. Artinya dalam tempo yang tidak terlalu panjang itu ada banyak tonggak-tonggak yang dia bangun, ada banyak jejak yang dia tinggalkan, dan ada banyak legasi yang dia wariskan yang sebetulnya menunggu untuk diolah dan dikembangkan. Nah ini saya kira pesan utama dari buku ini, maka tolong dibaca, gitu ya. Jangan sampai cuma dilihat-lihat halamannya. Biasanya kan gitu kita ya, lihat buku cuma lihat-lihat halamannya, oh iya bagus gini ya, sudah. Coba tanya baca. Saya tadinya juga ragu, ini kalau saya baca kan saya nggak ngerti isinya, saya suruh komentar lagi, gitu ya. Begitu baca nggak berhenti, saya ngomong terus sama keluarga saya ceritakan sosok Gusmiati ini, karena kebetulan istri saya itu orang Minang gitu ya, nyambung gitu ya. Dan tapi ternyata ada jejak juga dalam diri Gusmiati ini yang saya temukan juga di dalam tradisi gitu ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya nonton Pandai gitu ya, fiktif, dan rupanya kayak Chris gitu ya. Ini rupanya penyiapan untuk baca bukunya Gusmiati. Rupanya saya nggak sadar. Waktu nonton Pandai itu saya nggak tahu konteksnya, tapi saya sudah terkagum-kagum gitu ya lihat Pandai gitu ya, pertunjukan fiktif. Tapi begitu baca buku ini, kayak nyambung semua. Dan itu luar biasa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Diana dan tim, kepada Indonesiana, juga kepada teman-teman BWCF dan juga Salihara, komunitas Salihara. Saya kira ini buku yang sangat penting menurut saya. Karena isinya tentu saja yang utama tentang Gusmiati, tapi yang paling penting adalah perjuangan untuk menegakkan budaya Indonesia di hadapan budaya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sahabat Bu Gusmiati yang hadir di sini, mungkin bisa menambah cerita-cerita pengalaman dengan Bu Gusmiati. Ada Mas Edi Utama daripada Mas Soni Sumarsono, Mas Nirwan, Mas Teguh,
Bu Velia Salim. Mungkin Mas Edi Utama cerita pengalaman di Padang lalu. Oh Mas Teguh dulu kayak gitu. Monggo Mas Teguh. Mic-nya belakang. Satu hari Mas Amri Priyono telepon saya bilang, ono grup Padang diundangnya Jerman, kamu kasih nasihat gitu. Terus nanti Depok menjadi semakin dekat sama Niat. Waktu Niat membuat bataba, saya dipanggil untuk ngatur panggungnya. Satu hal yang sangat penting waktu itu saya berantem, ingat ya? Berantem sama Niat. Karena Niat memaksa penarinya sama penyanyinya melantunkan pantunnya dalam bahasa Indonesia. Saya bilang, kalau kalian tetap pakai bahasa Indonesia, saya pulang. Saya memaksa dan minta dengan tegas kepada Niat tetap harus pakai bahasa Minang. Waktu itu memang Niat alasannya kalau nggak pakai bahasa Indonesia nanti penonton yang bukan orang Minang nggak ngerti. Ternyata benar, waktu saya habis pas premier hari pertama, saya duduk di sebelahnya Sandra Hamid. Dia ketawa-ketawa, saya nggak ketawa karena saya nggak ngerti. ternyata penyanyinya si Evi itu bikin lelucon-lelucon yang menarik gitu. Jadi itu yang ketiga adalah bagi saya Minang itu bukan prosenium, jadi teater arena. Jadi saya selalu memaksa, terutama teman-teman dari pemusiknya itu saya lempar keluar. Waktu mereka mempertunjukkan Rande, saya buatkan panggung-panggung kecil di antara penonton. Bahkan kalau nggak salah satu penyanyi yang dari Padang, saya lupa namanya. Nina sama si Sam. Iya, si Sam saya gantung di dinding terus ada Tati kalau nggak salah saya taruh di balkon suruh nari. Jadi dengan begitu prosenium saya bongkar menjadi arena karena memang bagi saya Minang itu adalah arena. Terima kasih. Kesadaran ini dan juga banyak hal ya. Saya tidak bisa menari, tapi saya kira perbincangan alu yang menumbuk itu kayu yang cukup keras. Kalau dia ini bisa patah, tapi ketika dia memijak semut pun itu tidak mati. Jadi dialektika bagi kehidupan seorang kusmetisul, dialektika Minangkabau di antara dua kutub itu, saya kira adalah sesuatu yang menjadi pegangan dia dalam bersikap, bertindak, berkarya. Dan saya kira tidak banyak orang Minangkabau yang memahami itu dengan cara yang lebih substantif dan reflektif misalnya. Orang membayangkan kalau keras itu ya keras, kemudian tanpa ada sebuah jiwa yang memang memberikan semacam nilai kehalusan di dalamnya itu. Atau menciptakan sebuah kehalusan tapi sesungguhnya di dalam itu ada sikap yang sangat keras sekali, yang sangat tegas sekali. Saya kira itu dia berkelintir, merupakan satu kesatuan dari sebuah estetika tari yang diciptakan oleh Bu Kusnati Sulit itu. Saya adalah orang yang cukup beruntung masuk ke dalam kehidupan kesenian di lingkungan Taman Ismail Marzuki. Itu pada kurang lebih pada tahun pertengahan 80-an mulai ya, dan akhir sampai dengan 87. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa lingkungan itu, Cikinira 73 itu pernah menjadi satu lokus penting dari eksperimentasi kesenian Indonesia, dan
posisi itu surut menuju awal 90-an. Dan sekarang itu nggak ada lagi. There will be no more. Ya, nggak akan, apapun yang terjadi, mau Jakpro baik hati, mau nggak, mau Dewannya baik hati, itu sudah selesai. It's gone forever. Nah, pada tahun-tahun itu saya mengenal Gus Meti Sugi. Mulai mengenal, sebenarnya saya lebih dulu mengenal Boy. Kenapa? Karena Boy itu tinggal di Cikini Kecil bersama Bambang Ginting. Dan si Uniet itu menyerahkan Boy kepada Bambang Ginting untuk dididik. Karena dua-duanya preman. Jadi Bambang lebih preman dari Boy. Gitu. Ya. Saya nggak mengatakan Boy preman, tetapi ada perilaku itu. Kenapa Boy itu bertransformasi menjadi penari dan masuk jurusan tari itu satu cerita tersendiri. Nah, pada tahun 87 itu Boy memenangkan juara harapan di Pekan Penata Tari Muda, gitu ya. Nah itu satu titik balik penting dalam kehidupan Boy, dia menjadi koreografer. Dan Bambang Ginting itu ternyata tidak menjadi seniman tari, ya, dia muridnya Pak Bagong. Tapi Bambang menjadi satu karakter yang penting lah di lingkungan tim itu. Ya pada waktu itu banyak yang bukan seniman jadi karakter penting karena kelakuannya. Nah begitulah. Nah kemudian saya juga terlibat dengan Uniet itu ketika beliau tinggal di Depok, dan saya kira hampir setiap minggu itu dia mengumpulkan para seniman itu untuk makan siang, dan itu ngobrol. Itu ada saya, ada Farida Faisal, ada Sardono, kemudian ada Nono Anwar Makarim, bapaknya Nadim, itu semua itu dipaksa membeli tanah di dekat dia, termasuk saya. Dan akhirnya garing, gitu loh. Kurang lebih lingkungan pergaulannya seperti itu ya. Nah lingkungan pergaulan ini kelihatan main-main, tetapi sangat serius, dan karena pada waktu itu Uniet itu selalu dalam keadaan siap sedia berproduksi terus-menerus. Dan ternyata kalau kita lihat di buku ini, produksinya itu setahun satu. Itu luar biasa. Seorang koreografer itu bisa berproduksi setahun satu. Ya, dan Uniet melaksanakan ini sampai akhir hidupnya. Ya. Dan memang keadaannya adalah keadaan yang menyenangkan, tetapi juga tegang dalam pengertian bahwa dia selalu dihantui oleh ide-ide untuk karya berikutnya. Ya, tentu saja saya tidak mengikuti setiap hari, dan saya kira pergaulan kesenian Uniet dengan teman-temannya, dengan murid-muridnya pasti lebih intens kan, berlatih setiap hari untuk menemukan sesuatu yang baru. Gitu. Nah, saya mau mengatakan bahwa pada tahun 87 itu ada satu peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah tari Indonesia, yaitu ketika semua koreografer terbaik dari Indonesia itu berpentas di Grabakti Budaya. Mungkin Mbak Nungki masih ingat itu. Ya, itu semua hadir, termasuk Gus Meti Sugi. Ya, dan semua menyajikan karya-karya yang terbaik, termasuk menurut saya karya Pak Bagong yang terbaik itu ada di forum itu. Judulnya Buruk Setra. Yang nari adalah anaknya sendiri yang sekarang sudah nggak ada juga, Jado Ferianto dan Ida Wibowo. Itu tarian yang sangat luar biasa. Dan begitu juga Gus Meti Sugi, Sardono menyajikan 10 menit dari Borobudur, kemudian Suprapto Swirodarmo hadir, Sulistyo Tirtokusumo, kemudian termasuk angkatan yang lebih muda seperti, maaf saya susah ngomong karena habis operasi, lidah saya dipotong. Kemudian ada Tommy Ibnur, ada Dedi Lutan, kemudian siapa lagi? Dari Jogja ada 2, dari isi selain Pak Bagong ya, dan seterusnya gitu. Jadi lanskap tarinya masih cukup lengkap, dan saya kira setelah itu tim bergerak menuju sesuatu yang lain ya. Tetapi kemudian kita masih bisa melihat di Kamil Ismail Marzuki itu Arsamid yang pertama, kemudian yang kedua, dan saya kira di situ layak tari Indonesia atau koreografer Indonesia melihat Tanz Theater. Ada Joachim Schlöger, ya, kemudian ada siapa lagi? Mungkin Susan Linke setelah itu, dan saya kira kehadiran Tanz Theater ini sangat penting bagi tarian tari Indonesia, dan saya curiga bahwa Boy sangat terpengaruh oleh Joachim Schlöger dan Tanz Theater Jerman, dan pengaruh itu diserap ke dalam karyanya, dan kemudian Boy sendiri mempengaruhi ibunya gitu, sebagai
Boy bertindak sebagai stenografer ya, selain Teguh Ostender. Nah, saya mau menceritakan bahwa lanskap ini pada waktu itu sangat luar biasa. Dan Gus Miati Sukid tumbuh di dalam kekinian lanskap itu. Jadi meskipun dia membawa Minangkabau, itu dia membawa Minangkabau yang lain, dan kita sudah tahu bahwa seperti dikatakan Edi Utama tadi, kalau dia dikatakan menerjemahkan falsafah Minangkabau itu mungkin benar, tetapi dia menyelewengkan kasaran Minangkabau. Coba aja lihat, dia berkali-kali mengatakan pentingnya orang kembali ke akarnya, tapi dia nggak bisa bikin karya di Sumatera Barat karena dia di situ hanya dipaksa untuk membuat tari untuk menyambut para tamu, tari pariwisata, tari birokrasi kan. Jadi seorang kreator itu kalau mau merdeka, dia harus cari lahan yang betul-betul cocok untuk dia. Dan itu lahannya nggak ada hubungannya dengan dari mana itu tradisi ditumbuhkan. Jadi kalau bahasa kerennya menurut saya itu deteritorialisasi, berpindah ke tempat lain, di mana sebenarnya benih-benih sesuatu yang tadi disebut tradisi itu berganti menjadi anti tradisi. Kenapa? Karena lanskapnya itu lanskap kosmopolit, lanskap tari global, lanskap kesenian global. Dan Jakarta sendiri sudah punya banyak cerita. Jakarta sendiri menumbuhkan orang-orang yang semua mengaku berasal dari tradisi. Rono Maruti tumbuh di Jakarta, ya kan? Kenapa dia nggak ke Solo aja? Ya karena nggak bisa. Orang harus memilih lahan yang cocok. Sardono tumbuh di mana? Di Jakarta. Begitu. Kenapa Jakarta gitu? Iya, lanskap urban itulah yang menyediakan sarana eksperimen pengembangan diri karena dia menatap lanskap kesenian dunia. Begitu. Ya. Ini situasi yang sangat khas di dalam dunia seni pertunjukan Indonesia. Rendra itu tumbuh di Jakarta dalam pengertian etalasenya, meskipun dia besar di Jogja. Arifin Sindur semua. Ya, Putu Wijaya itu tidak tumbuh di Bali, di Jakarta. Putu yang sering mengaku kembali kepada kesenian Bali yang tanpa fokus itu tumbuhnya di Jakarta, bukan di Tabanan atau di Denpasar. Nah, tapi semuanya ini sudah selesai sekarang. Nah, itu tadi lanskap tari. Kalau seni rupa kita bicara tentang sesuatu yang lain, ya seni rupa. Ibu kotanya bukan Jakarta, seni rupa Indonesia. Nah, saya kira itu yang penting adalah Gus Miati Sukid dengan berbagai pernyataannya yang mengatakan bahwa dia berutang pada Kasana Minangkabau, dia bergerak menuju sesuatu yang anti tradisi sebenarnya. Dalam pengertian bahwa kalau orang menonton karya dia, ya, orang Minangkabau menonton karya dia, orang Minangkabau yang stereotip itu kan pasti akan bermasalah nonton karyanya, karena ya kalau mau nonton itu nonton karya lilin pasti seperti dikatakan, atau tariannya tarian dari Sang Rina Buddha kan, kayak gitu, beda gitu. Jadi memang seorang koreografer seperti dikatakan Mas Bondan tadi itu menghadapi problem itu, menghadapi problem dia tidak bisa menyenangkan semua orang, gitu. Tidak bisa menyenangkan semua orang. Seperti juga pendahulunya Huri Adam tidak bisa menyenangkan semua orang. Huri Adam itu kan membersihkan tari Minangkabau dari pengaruh manis tari Melayu, iya kan? Dibersihkan itu loh, yang kalian kenal sebagai tari Minangkabau itu tari Melayu yang versi orientalistik. Intinya bahwa para koreografer ini membersihkan orientalisme di dalam karya-karya mereka. Jangan bilang orientalisme itu dikerjakan oleh kaum barat. Kaum orientalis yang paling keras kepala dia orang Indonesia sendiri, yang melihat warisannya itu seperti kartu pos, bukan sebagai warisan gitu. Kartu pos bergambar, pentingnya untuk apa? Untuk pariwisata, untuk birokrasi, untuk kawinan dan sebagainya, begitu. Dan saya kira Gus Miati Sukid dengan sangat berhasil menarik tension atau tegangan di masyarakat Minangkabau itu ke dalam tariannya. Kalau Anda pergi ke Minangkabau, jangan bilang orang Minangkabau itu penganut Islamisme dari zaman Perang Madri. Betul, itu yang membuat mereka sekarang cenderung ke kanan, ke partai Islam misalnya. Tetapi
Anda punya kesempatan untuk nonton berburu babi di daerah Sawalunto dan sekitarnya, loh, mereka sangat menyayangi anjing gitu. Anjingnya lebih menyayangi anjing lebih daripada istrinya, gitu. Jadi saya kira dinamik ini yang semuanya muncul, semua kontradiksi ini yang muncul di dalam karya Gus Miftah. Dan dia tidak menciptakan tari Minang, dia menciptakan Tanztheater dengan, saya nggak, Tanztheater itu istilah Jerman kan, teater lari, dengan caranya sendiri untuk mewadahi berbagai tensi dinamik ini gitu. Dinamik antara daerah dan Indonesia, antara Indonesia dan dunia, antara yang indah dan yang buruk gitu. Jadi karya Gus Miftah itu banyak yang buruk juga. Keburukan dalam arti sesuatu yang diperlukan untuk menciptakan, untuk melawan keindahan. Jadi memang problematik. Dan untuk itu dia sudah menciptakan koreografi yang kuat. Dan terakhir saya mau mengatakan, mungkin Gus Miftah itu adalah satu-satunya koreografer kita yang menciptakan dasar kodifikasi gerak yang betul-betul milik dia. Ya. Dia mencuri, dia bukan meminjam. Asas ini saya pinjam dari seorang penyair Inggris. Penyair baik mencuri, penyair buruk meminjam. Kalau mencuri itu mencuri menjadi miliknya. Kalau meminjam, Anda harus kembalikan. Saya meminjam nari Jawa untuk menciptakan nari Jawa. Harus gua kembaliin, kudu tak balik nang sing duwe. Gus Miftah dia mencuri di bagian miliknya sendiri dan dia tidak harus mengembalikan. Dia tidak berutang apapun kepada Minangkabau. Terima kasih. Dan foto ini membuat saya bilang daripada Eci, saya rindu sekali pada beliau. Saya mungkin adalah penari pertama beliau waktu mulai mengatakan saya akan menetap di Jakarta. Yang dokumentasinya tidak ada sama sekali, bahkan fotonya tidak ada. Ya Eci bulan Marau. Nggak ada sama sekali. Dan kami berlatih dengan kegelisahan Gus Miftah karena tidak pede sama sekali. Waktu itu teman beliau adalah dari teater saya, ada beliau Tong, lalu ada Hamid Jabar, lalu penari yang dia kenal adalah Noki Kusmasuti waktu itu pura-puranya saya agak terkenal gitu ya. Yang dia tahu penari masuk IKJ, belum tahu siapa, belum kenal Mbak Maria, belum apa, tapi Noki Kusmasuti tahu gitu. Jadi dia bilang, mau nggak bantuin ibu orang baru di sini? Sorry, suara saya bergetar karena begitu ibu ada ibu. Lalu saya bilang, aduh, tari Minang saya mungkin agak kacau, walaupun saya belajar bersama Dede Lutan yang kuliah Adam, dan juga belajar dengan Tobib Nur. Saya tidak pernah bertemu Ria Adam, tapi gayanya tahu karena belajar pada Dede Lutan. Lalu Gus Miftah bilang, saya juga bingung kok ini mau Minang yang mana, gitu. Tapi kita coba bersama. Jadi waktu itu saya menjadi putri yang sangat manis, yang ingin mengambil bulan gitu ya. Dan di situ ada Hamid Jabar yang juga merindukan saya yang seperti bulan. Tapi dengan pakaian Minang yang sangat Minang itu, saya juga harus latihan bersama teater saya yang mereka juga tergagap-gagap dengan keminangan Gus Miftah. Karena mereka adalah teman-teman teater. Dan waktu itu kami latihan di tempat terbuka di tim Mas Nirwan. Karena belum tahu gimana caranya pinjam ruangan. Waktu itu tahun 81 mungkin ya, atau tahun 80, saya lupa persisnya, sampai lupa tahunnya sih, bulan Maret itu.